Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, setelah kemarin kita belajar mengenai citra, sekarang kita akan belajar mengenai interpretasi citra. Tujuan dari pembelajaran interpretasi citra adalah siswa mampu melakukan interpretasi citra dengan menggunakan alat yaitu stereoskop cermin, ya. Baik, apa sih yang dikatakan dengan interpretasi citra? Interpretasi citra adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra, selanjutnya menilai arti penting dari objek tersebut. Adapun tahapan dari interpretasi citra, yang pertama mendeteksi. Pada tahap ini dilakukan kegiatan mendeteksi objek yang terekam pada foto udara maupun foto satelit. 2. Identifikasi, yaitu mengidentifikasi objek berdasarkan ciri-ciri spektral, spasial, dan temporal. 3. Pengenalan. Pengenalan objek yang dilakukan dengan tujuan untuk mengklasifikasikan objek yang tampak pada citra berdasarkan pengetahuan tertentu. Yang keempat, analisis. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Yang kelima, deduksi merupakan kegiatan pemrosesan citra berdasarkan objek yang terdapat pada citra ke arah yang lebih khusus. 6. Klasifikasi, yaitu meliputi deskripsi dan pembatasan deliniasi dari objek yang terdapat pada citra. 7. Idealisasi, penyajian data hasil interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap dipakai. Adapun unsur-unsur interpretasi citra, di sini ada susunan hierarki unsur interpretasi citra. Unsur dasar terdiri dari rona, warna yang merupakan unsur primer, itu susunan keruangan rona, itu ukuran tekstur bentuk yang merupakan unsur sekunder, lalu ada pola, tinggi bayangan, situs asosiasi, merupakan hierarki tersier di mana tingkat kerumitannya lebih tinggi. Yang pertama yaitu rona dan warna. Rona ialah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra, sedangkan warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Ini contohnya bisa kamu lihat pada gambar berikut ini, di mana permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada citra karena sinar yang datang mengalami hamburan hingga mengurangi pantulan sinarnya. Ya, di sini kamu bisa melihat nih permukaan kasar pada pohon-pohon yang ada di hutan misalnya ya. Lalu berikutnya warna objek yang gelap cenderung menghasilkan rona yang gelap. Objek yang basah atau lembab cenderung menghasilkan rona yang gelap juga ya. Kamu bisa lihat di sini ini seperti sawah ya. Ini pepohonan, hutan ya. Yang berikutnya pantulan objek, misalnya perairan akan menghasilkan rona yang gelap. Ini, sedangkan perbukitan kapur akan menghasilkan rona yang lebih terang. Bisa dilihat dari gambar berikut bawah ini. Ya, di sini juga. Ya, di sini lalu ada bentuk. Interpretasi yang kedua itu ada bentuk, merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Kita bisa adanya objek stasiun sepak bola pada suatu foto udara dari adanya bentuk persegi panjang. Demikian pula kita bisa mengenali gunung api dari bentuknya yang cembung seolah berbentuk I, L, U, atau kotak. Gedung sekolah nih, kamu bisa lihat nih gedung sekolah nih. Pada umumnya memiliki bentuk seperti huruf I, L, U, dan persegi panjang atau kotak.
Tuh nih, kamu bisa lihat nih lapangan sepak bola yang memiliki lintasan lari berbentuk elips, sedangkan yang tidak memiliki lintasan lari akan berbentuk persegi panjang, ya. Atau tajuk pohon palma berbentuk bintang, berbentuk kerucut dan tajuk pohon bambu seperti bulu-bulu, ya. Lalu bekas meander sungai yang terpotong dapat dikenali sebagai dataran rendah yang berbentuk tapal kuda dan kadang berisi air yang menjadi danau tapal kuda atau danau Oxbow. 5. Masjid dapat dikenali dari bentuknya yang relatif persegi atau bentuk khas pada kubahnya. Interpretasi yang berikutnya itu ada ukuran. Ya, ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dalam memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra harus selalu diingat skalanya. Contoh, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi empat dan ukuran yang tetap, yakni sekitar 80 meter sampai 100 meter. Lapangan olahraga selain berbentuk persegi empat juga dibedakan dari ukuran, misalnya lapangan sepak bola memiliki ukuran yang lebih luas, 100 meter kali 80 meter. Lapangan tenis memiliki ukuran kecil, sekitar 15 meter kali 30 meter. Ukuran bangunan untuk pemukiman memiliki ukuran yang berbeda dengan ukuran bangunan sekolah, perkantoran, dan pabrik. Permukiman penduduk memiliki ukuran yang lebih kecil dari bangunan sekolah dan perkantoran. Sini nih kamu bisa lihat di bentuk pabrik ya, bentuk sekolah, bentuk pemukiman. Yang berikutnya ada tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Ada juga yang mengatakan bahwa tekstur adalah pengulangan pada rona kelompok objek terlalu kecil untuk dibilang secara individual. Tekstur dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Misalnya hutan bertekstur kasar, berluka bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Ini kamu bisa lihat di gambar nih, hutan berbentuk kasar kan, dibanding dengan sawah bertekstur sedang ya, seperti itu. Nah, kamu bisa lihat juga dibandingkan di sini. Aliran sungai, pola. Nah, pola yang berikutnya adalah pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek berbentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh, pola aliran sungai menandai struktur geologis, pola aliran trelis menandai struktur lipatan. Permukiman transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran rumah dan jaraknya seragam dan selalu menghadap ke jalan. Kebun karet, kebun kelapa, kebun kopi mudah dibedakan dari hutan atau vegetasi lainnya dengan pola yang teratur, yaitu dari pola serta jarak tanamannya. Nih kamu bisa perhatikan pola aliran sungai konsekuen. Jadi aliran sungai konsekuen adalah sungai yang memiliki arah aliran yang sesuai dengan kemiringan batuan daerah yang dilewatinya. Nih, kamu bisa bedakan dari adanya pola aliran radial sentrifugal menjauhi titik pusat, ya. Nah, pola aliran ini biasanya terdapat di daerah vulkan atau puncak yang berbentuk kerucut. Ya, kamu bisa lihat perumahan rakyat yang disediakan khusus oleh suatu objek baik pemerintah atau swasta memiliki pola yang teratur. Biasanya ya di sini memiliki jarak dan ukuran yang seragam. Sedangkan rumah yang dibangun oleh penduduk biasanya cenderung pola tidak beraturan dengan bentuk dan jarak yang tidak seragam. Ini kamu bisa lihat nih, sangat teratur kan, perumahan tertata secara rapi dan teratur. Nih kamu bisa lihat tanaman, pola tanam kelapa sawit, ya, juga sangat teratur. Baik, berikutnya bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Contoh, lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Begitu juga cerobong asap dan menara nampak lebih jelas dengan adanya bayangan.
Jalan layang dapat dikenali dari posisinya yang lebih tinggi dari jalan lainnya sekitarnya sehingga pancaran sinar matahari akan menghasilkan bayangan jalan layang tersebut. Di sini nih kamu bisa lihat gambar berikut ini. Ya, di sini unsur bayang dapat digunakan sebagai kunci interpretasi objek pada jembatan layang. Nah, kamu bisa lihat di sini unsur bayang dapat digunakan sebagai kunci raya. Di sini ada menara, ya. Menara nih, menara di sini. Ya, untuk penggunaan unsur bayangan pada menara ini untuk mengenali objek, gedung, dan menara. Yang berikutnya ada situs. Situs itu apa? Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lainnya di sekitarnya. Misalnya, pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Juga persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagainya. Sini nih kamu bisa lihat nih situs, penggunaan unsur situs untuk mengenali pola kemungkinan memanjang sejajar dengan jalan. Nih mengikuti jalan raya ya. Seperti itu. Lalu penggunaan unsur situs untuk mengenali pola permukiman memanjang sejajar dengan garis pantai. Jadi situs itu sebenarnya keberadaannya di mana sih? Di permukaan bumi. Apakah mengikuti jalan raya? Apakah mengikuti garis pantai? Ya, apakah mengikuti sungai? Ya, seperti ini. Ya, sejajar dengan sungai. Ya. Lalu penggunaan unsur situs juga untuk mengalami pola pemukiman radial mengelilingi puncak gunung. Nih, di sini. Ya. Yang berikutnya adalah asosiasi. Asosiasi itu apa? Asosiasi adalah keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta yang jumlahnya lebih dari satu bercabang. Bandara berasosiasi dengan pesawat terbang atau dengan bandara ya. Ya, seperti itu. Lalu, nah, lapangan sepak bola berarti berasosiasi dengan gawang. Ya, nih kamu bisa lihat ya kan terdapat nih lapangan sepak bola berasosiasi dengan gawang. Ya, stasiun kereta api mengikuti asosiasi dengan rel kereta api. Terminal bis dengan banyaknya bis ya. Yang berikutnya ya, itu ya. Baik, demikian interpretasi citra yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.